Halo rekan-rekan mahasiswa baru yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh Gusti Kanjeng Ratu Mangkubumi. Beliau adalah putri pertama Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-10. Untuk itu sebelumnya saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu pada kesempatan ini. Beliau sudah hadir bersama kita, Gusti Kanjeng Ratu Mangkubumi. Selamat siang. Selamat Gusti. siang Ibu. Terima kasih sekali sudah berkenan untuk menyapa mahasiswa baru Universitas Atmajaya Yogyakarta. Ya. Senang sekali. Senang sekali. Selamat siang juga Pak Indra. Selamat yang siang. juga hadir pada kesempatan ini. Gusti Kanjeng Ratu Bumi sehari-hari sangat sibuk dan beliau kali ini berkenan meluangkan waktu untuk bertatap muka dengan Anda semuanya. Ini merupakan satu anugerah yang luar biasa untuk bisa mengenal lebih jauh mengenai Yogyakarta, mengenai budaya yang ada di Yogyakarta, dan tentu saja bagaimana Anda semua yang berasal dari seluruh penjuru Indonesia bisa hidup bersama dengan masyarakat Jogja dalam rangka menempuh pendidikan di Universitas Atmajaya Yogyakarta. Untuk itu, beliau akan memberikan bekal untuk Anda semuanya. Mari kita simak bersama bekal yang akan beliau sampaikan. Saya kira beliau juga sudah menanti-nanti apa yang akan disampaikan pada kesempatan ini. Dan perlu saya perkenalkan lebih jauh bahwa beliau sehari-hari aktif di berbagai kegiatan sosial, termasuk pendampingan terhadap pedagang pasar ya Gusti ya. Ya, juga beliau aktif di Gerakan Pramuka sebagai andalan nasional, dan juga di Yogyakarta ini beliau sebagai ibunya pramuka seluruh daerah istimewa Yogyakarta yang disebut dengan Kakwarda, Ketua Kuartir Daerah Istimewa Yogyakarta. Mari kita sambut beliau, dan saya persilahkan selanjutnya kepada Gusti Mangku untuk menyapa para mahasiswa yang sangat bersemangat untuk kuliah di Yogyakarta. Oh ya. Saya persilahkan. Ya, kepada adik-adik mahasiswa yang baru masuk Jogja ataupun juga baru mulai sekolah ataupun masuk kuliah di Universitas Atmajaya. Mudah-mudahan awal-awal ini memang bisa berjalan dengan baik, lancar, karena dengan pasca pandemi ini kayaknya semuanya online ya, gitu. Masih harus online. Masih online gitu. Nah, jadi yang penting jaga kesehatan, kemudian juga kalau ada kegiatan, kalau nggak perlu nggak usah keluar gitu. Tapi saya senang sekali bisa bertemu dengan adik-adik semua. Tentunya selamat datang di Yogyakarta. Mudah-mudahan bisa kerasan, tapi mayoritas kerasan ya kalau udah datang ke Jogja kerasan, ya. Malah kalau sudah pulang kangen kembali. Betul, kangen kembali ke Jogja. Ya, mudah-mudahan betah tinggal di Jogja dan bisa berbaur dengan masyarakat Yogyakarta. Iya, baik Gusti. Lalu untuk bisa kemudian berbaur dengan masyarakat Jogja tentu harus mengenal bagaimana sebetulnya budaya Yogyakarta. Yang kita tahu sekarang ini budaya Yogyakarta akan diperkuat ya dengan hadirnya Undang-Undang Keistimewaan DIY. Barangkali Gusti bisa sedikit memberikan tambahan wawasan untuk para mahasiswa baru terkait dengan keistimewaan DIY, khususnya di bidang kebudayaan. Ya, kalau kita bicara tentang keistimewaan Jogja, itu kita akan terus terpatok pada Undang-Undang Keistimewaan gitu, yang sudah kita dapatkan di tahun 2013 gitu. Nah, tapi sebenarnya Undang-Undang Keistimewaan sendiri itu sudah perjalanannya sangat jauh gitu, karena pada tanggal 18 Agustus
pada saat 17 Agustus itu Soekarno menyatakan bahwa Indonesia merdeka. Nah, kemudian setelah itu si Sultan Hamengkubuwono ke-9 kan menyatakan Jogja bergabung gitu. Nah, mungkin juga banyak adik-adik yang belum mengetahui bahwa Yogyakarta itu dulu ya sebelum bergabung dengan NKRI adalah negara yang merdeka dan berdaulat gitu. Nah, jadi keputusan yang sangat besar pada saat itu, jadi kesepakatan dari Sultan Hamengkubuwono ke-9 dan Paku Alam ke-8 menyatakan diri untuk bergabung bersama-sama masuk ke Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, kemudian pernyataan itu disambung ataupun dinyatakan dengan tertulis dengan adanya kedudukan keistimewaan, piagam kedudukan. Nah, piagam kedudukan keistimewaan yang pada saat itu hadir di Jogja pada tanggal 5 September 1945 gitu. Nah, sebenarnya gitu, setelah piagam kedudukan itu dilanjutkan dengan undang-undang gitu. Tapi ternyata Jogja memerlukan perjalanan yang cukup panjang gitu. Akhirnya undang-undang keistimewaan itu disahkan atau ditandatangani pada tanggal 31 Agustus. Nah, ini akan ada peringatan nih kita gitu. Sewindu, jadi 8 tahun gitu di tahun ini. Nah, kemudian di di bulan Desember gitu itu disahkan, dipublikasikan makanya Undang-Undang Keistimewaan Nomor 12 Tahun 2013 yang launching diundangkan di bulan Desember. Nah, dengan adanya Undang-Undang Keistimewaan tentunya kita menjadi sesuatu yang utuh bahwa daerah istimewa Yogyakarta benar-benar istimewa dan punya landasan Undang-Undang Keistimewaan tersebut gitu. Nah, kenapa istimewa? Nah, saat itu karena Yogyakarta menyatakan bergabung. Tapi selain itu, apa sih yang menjadi keistimewaan dari keistimewaan itu sendiri? Ya, adalah masyarakatnya. Jadi masyarakat Yogyakarta ini yang dianggap semua istimewa karena perjuangannya yang membantu presiden dan wakil presiden saat itu dan juga sempat menjadi ibu kota. Nah, menjadi ibu kota dari Indonesia ini gitu. Nah, tapi sebenarnya jauh sebelum itu gitu. Nah, mungkin juga adik-adik mahasiswa perlu tahu juga bahwa terjadinya Indonesia atau terjadinya bumi Nusantara ini tidak, kalau bahasa Jawanya itu ujuk-ujuk. Tapi bahasa Indonesianya itu apa? Tiba-tiba menjadi negara Indonesia. Tapi semua ada kerajaan-kerajaan di masing-masing pulau gitu. Baik kerajaan yang besar ataupun kerajaan yang kecil. Nah, ini mungkin kalau sebaya saya masih ingat, tapi mungkin kalau adik-adik mungkin banyak yang juga akhirnya nggak banyak yang tahu atau mungkin nggak paham gitu bahwa nggak baca sejarah. Jadi ini saya juga pengen mengajak adik-adik lagi bahwa sejarah itu penting gitu karena itu tadi terjadinya Indonesia tidak hanya tiba-tiba gitu, tapi kita juga mengapresiasi kerajaan-kerajaan di pulau-pulau itu yang juga kemudian menyatakan bergabung dengan Indonesia gitu, bergabung dengan Indonesia dan mereka menyerahkan wilayahnya kepada Indonesia. Tapi lain dengan Jogja. Kalau Jogja menyatakan bergabung, tapi bukan masuk dalam Indonesia. Bergabung berarti apa? Yogyakarta mempunyai tata aturan sendiri. Kita dengan keistimewaan itu kita punya hak karena kita adalah negara yang merdeka dan berdaulat. Kita mempunyai hak untuk mengatur tata aturan
di wilayah Yogyakarta itu sendiri. Nah, itu bedanya. Makanya disebutnya istimewa. Apa sih bedanya dengan istimewa yang lain gitu? Kayak Aceh, kayak Papua, kayak DKI gitu. Nah, kita ini istimewanya adalah disandang selamanya gitu. Kemudian juga siapapun itu yang bernama Hamengkubuwono itulah menjadi raja dan menjadi gubernur. Kemudian siapalah yang namanya Pakualam itu adalah Puro Pakualaman, jadi Adipati Pakualam, dan itu beliau menjadi wakil gubernur gitu. Nah, kemudian tanahnya sendiri itu bukan tanah Jogja, itu bukan juga kita ada tiba-tiba kita menguasai wilayah, enggak gitu. Kita beli juga enggak gitu. Jadi saat itu Pangeran Mangkubumi yang kemudian dinobatkan menjadi Hamengkubuwono pertama itu mendapat wilayah Yogyakarta itu berdasar karena menang perang beliaunya terhadap Belanda gitu. Jadi setiap beliau menang perang itu ada wilayah kemudian dikuasai ataupun diberikan gitu. Nah, itu makanya juga perlu diketahui kenapa di Jogja ini ada tanah Sultan dan ada tanah Pakualaman gitu. Karena ya itulah apa yang terjadi. Bukan berdasar kita beli tanah gitu. Nah, ini yang perlu dipahami, dimengerti oleh adik-adik mahasiswa yang baru datang gitu. Agar jangan bingung nanti gitu kalau mamanya seandainya ada mau kontrak rumah dan sebagainya gitu. Nah, itu ada dijumpai ada Sultan Ground yang harus izin ke kami, kemudian juga ada tanah masyarakat yang memang dimiliki oleh masyarakat begitu. Begitu untuk keistimewaan. Kemudian masalah budayanya, ya. Kan ini kan keraton menjadi tidak lagi sebagai entitas secara politis, tetapi dari sisi budaya kan ini keraton menjadi pancernya budaya. Nah, mungkin bisa dijelaskan sedikit, Gusti. Ya, memang budaya Jawa itu sangat luas, sebenarnya juga sangat beragam gitu. Tapi di keraton kami memang kami ini di keraton ini tugasnya adalah menjaga, merawat dan melestarikan gitu. Jadi bagaimana adat istiadat, kemudian dari cara bicara, bahasa, kemudian berpakaian, kemudian kegiatan-kegiatan budaya itu yang harus kita lestarikan lah, kita rawat gitu, agar juga tidak punah gitu. Nah, contoh juga tarian klasik, kemudian bahasa. Kalau bahasa Jawa itu kan ada bahasa ngoko, kromo, matio gitu, kromo inggil gitu ya. Nah, kami di keraton sendiri juga ada bahasa namanya bahasa Bagongan. Bahasa Bagongan itu bahasa yang menyatukan dari raja sampai abdi dalem itu bahasanya sama gitu. Jadi itu menjadi ciri khas di kami. Untuk mempersatukan mempersatukan kami semua yang ada di dalam keraton gitu. Nah, itu bahasa Bagongan. Meskipun hanya beberapa bahasa, tidak banyak gitu, tapi ini menjadi ciri khas kami. Nah, kemudian juga bahasa ini kita juga diajarkan sejak kecil. Contoh, kami selalu diharuskan gitu oleh orang tua kami bahwa kalau mau minta tolong ya selalu bilang minta tolong ambilkan ini, minta tolong apa sesuatu gitu. Iya. Iya, pakai bahasa Jawa. Kemudian kalau sudah diberikan ya bilang terima kasih gitu. Jadi kata-kata minta tolong kepada siapapun meskipun itu kepada orang rumah gitu ya. Tapi tetap itu harus disampaikan gitu. Kemudian ucapan terima kasih itu tanda mengapresiasi lah bahwa kita ini sudah dibantu. Nah, itu juga penting.
Jadi kata tolong dan terima kasih itu bagi orang Jawa itu sangat penting gitu. Berarti apa? Dengan kata-kata itu berarti kita menghargai satu sama lain. Kita tidak menganggap rendah satu sama lain gitu. Nah, ini mungkin juga bagi adik-adik yang baru datang ke Jogja, mohon diingat kata-kata minta tolong, kata-kata terima kasih gitu. Itu wajib disampaikan kepada siapapun. Itu tanda bahwa kita menghargai orang lain gitu. Itu salah satunya. Salah satunya. Berarti ada salah yang lain. Jadi menghargai sesama. Ya. Meskipun ada perbedaan status sosial, itu bisa dijembatani dengan tadi. Ya. Selalu kalau mau minta sesuatu ya nun sewu. Ya. Menopo kepareng. Ya. Nyuwun Itu kalau sudah tulung. bisa bahasa Jawa. Ya, kalau sudah bisa Jawa. Ya. Tapi kalau belum ya paling enggak mohon maaf, minta tolong apakah bisa sepeda motornya supaya tidak nutupi jalan. Iya, Kadang-kadang betul. mahasiswa sekarang itu salah naik sepeda motor itu contoh konkret. Oh gitu ya. Taruh sepeda motor di depan pintu masuk. Oh, Di depan gang misalnya. Nah, ini kan harusnya kan hal-hal sederhana ini kan dipahami. Supaya apa? Orang di daerah dekat kosnya tidak merasa terganggu. Betul, betul. Jadi mestinya kan nun sewu apakah boleh parkir di sini? Kalau boleh parkir, mohon maaf ini mengganggu Bapak Ibu yang lenggah di sini. Ya. Itu saya kira sederhana, sehari-hari, tapi penting untuk diketahui oleh para mahasiswa yang akan hidup di Jogja untuk beberapa saat. Iya. Setidaknya selama menyelesaikan studinya di Jogja. Sekolah. Sehingga tidak akan timbul ya gesekan-gesekan kecil hanya karena hal-hal yang sebetulnya tidak terlalu signifikan tetapi bisa mengganggu. Iya. Kalau diulang-ulang kan lama-lama orang juga Ya syukur-syukur kalau mau belajar bahasa Jawa sedikit-sedikit. Itu lebih baik lagi. Paling enggak kata-kata matur nuwun gitu. Matur nuwun. Sugeng dalu, sugeng enjang. Ya, itu saya kira penting juga karena kan semangat bagaimana respect ya. How to respect each other. Jadi bagaimana menghormati orang lain itu menjadi satu hal yang mendasar untuk hidup bersama. Betul. Kalau orang sudah tidak bisa menghargai orang lain, jangan berharap kehidupan itu menjadi harmoni. Ya kalau kita mau dihargai ya kita menghargai orang lain. Sederhana ya. Sederhana. Ya, dan kesederhanaan itulah yang menjadi ciri khas Yogyakarta. Ya. Jadi sederhana, prasojo bahasa Jawanya. Prasojo itu tidak berarti kan kalau berpakaian ya yang penting suwek-suwek, bukan itu. Tetapi tampil apa adanya, otentik, jujur. Nah, itu yang diharapkan oleh pendiri Ngayu Soekarto Hadiningrat. Ya, kemarin kan sudah dijelaskan apa artinya Ngayu Soekarto Hadiningrat. Jadi saya kira tidak perlu saya ulangi di sini, tapi yang jelas tadi Gusti sudah menyampaikan pada para mahasiswa baru bagaimana harus bertingkah laku dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin juga Gusti bisa menambahkan terkait dengan selain bagaimana menghargai orang lain, tetapi juga barangkali perlu disampaikan juga bagaimana para mahasiswa itu ketika berada di dalam situasi yang tentu tidak semuanya seragam, mungkin ada kebinekaan, ada latar belakang yang berbeda-beda dari para mahasiswa itu sendiri, maupun juga ketika para mahasiswa berada di luar kampus. Ada budaya yang berbeda, latar belakang agama yang berbeda, latar belakang suku, ras dan seterusnya. Bagaimana seharusnya mereka bersikap, Gusti? Ya, karena di Jogja ini kan ada bisa dibilang 34 provinsi ada di sini semua gitu. Nah, kalau dari sisi kos ya mungkin bisa berbaur dengan yang lain gitu. Tidak di rumah provinsi itu apa namanya? Asrama. Asrama masing-masing provinsi. Asrama mahasiswa. Tapi bagaimana bisa bercampur dengan yang lain gitu agar toleransi itu bisa terbangun gitu. Karena dengan toleransi terbangun itu berarti apa? Kita tidak egois.
kita tidak emosional gitu, kita tidak menang sendiri gitu. Nah ini penting gitu karena kan adik-adik sudah datang jauh nih, jauh untuk menuntut ilmu di Jogja. Nah jangan sampai ikut geng, ikut terprovokasi gitu. Kan ini semua mahasiswa nih gitu. Janganlah terpancing dengan hoax gitu. Karena di Jogja ini sangat beragam gitu, sangat beragam, kemudian juga komunikasi juga sangat beragam, provokasi juga banyak beragam gitu ya. Disinilah tempatnya, di DIY inilah tempatnya sebenarnya orang-orang pinter itu diuji gitu. Jadi mulailah di DIY ini tempatnya orang-orang pinter diuji. Nah tinggal kita sendiri apakah kita ikut terbawa arus yang baik atau yang medium gitu, atau yang nggak baik gitu. Kan kita yang memilih sendiri gitu, karena masa depan kita tuh masih masa depan adik-adik ya tentunya itu masih panjang gitu. Nah kemudian juga ke depan Indonesia kan yang pegang juga adik-adik gitu. Kan kita ini lebih ke mempersiapkan adik-adik gitu. Jadi ya itu tadi. Jadi bagaimana sebenarnya kunci toleransi itu yang paling mudah disampaikan ya, karena toleransi di layer-layernya itu banyak banget gitu. Itu tadi kita menjadi sabar, kita menghargai, kita menolong dengan sesama gitu. Nggak egois gitu ya gitu. Nah ini mungkin yang kalau belum datang kan belum merasakan gitu, tapi nanti kalau sudah datang 3 bulan pertama, 6 bulan pertama itu mungkin baru bisa merasakan, oh ternyata begini ya, oh ternyata begitu gitu. Nah bisa jadi mamanya kalau Atmajaya kan di kawasan Kolombo ya, ada di Kolombo, di Kolombo, kawasan Bencan, dan di Bencan. yang paling banyak di kawasan Babarsari. Oh iya, pokoknya di daerah Sleman ya. Nah, tapi nanti kalau mamanya adik-adik main ke daerah Bantul itu sudah ngerasain beda juga kan. Di Bantul ngerasain beda. Pada waktu bermain di Gunung Kidul untuk melihat pantai yang indah, masyarakatnya juga berbeda lagi gitu. Jadi tidak hanya mahasiswa yang datang dari banyak provinsi datang ke Jogja untuk belajar, tapi di masing-masing kabupaten pun di Jogja ini mempunyai keragaman yang berbeda-beda juga gitu. Nah ini juga nanti bisa dirasakan oleh adik-adik semua. Tapi bagaimana itu tadi, jangan kayak wisatawan gitu ya, datang seperti wisatawan gitu. Tapi bagaimana menjadi warga Jogja gitu. Nah itu bisa lebih lebih enak gitu. Karena kan adik-adik kan 3-4 tahun kan cukup lama gitu. Tapi kalau biasanya kalau udah tahun kedua itu kok cepet ya gitu. Kok cepet ya harus meninggalkan Jogja gitu. Lalu dilama-lamakan. Terus dilama-lamain. Karena kerasan tadi. Karena kerasan. Jadi monggo lah saya percayakan kepada adik-adik semua, tentunya bisa melebur, bisa bersama dengan masyarakat gitu. Nah tentunya itu tadi. Jadi bagaimana kita masuk ke Jogja menjadi warga Jogja tanpa meninggalkan identitas kita masing-masing gitu. Jangan menjadi wisatawan yang masuk ke Jogja gitu. Karena treatmentnya berbeda ini gitu. Nah, selain belajar di kampus juga belajar tentang kehidupan. Karena pelajaran kehidupan itu lebih beragam daripada pelajaran di sekolah gitu. Pelajaran di sekolah kita bisa baca buku, tapi pelajaran kehidupan kita tidak ada panduan bukunya gitu. Tapi kita sendiri yang merasakan, kita yang mengimplementasikan, kita yang menjalankan, ya kayak gitu. Ya. Menarik loh tadi Gusti ngendiko, jangan jadi wisatawan. Iya. Ya, maksudnya jadi wisatawan itu pokoknya luweh kalau orang Jawa. Nggak mau tahu dengan situasi dan kondisi di mana dia berada. Iya. Misalnya ketika ada lingkungan sekitar yang kotor, kalau wisatawan ya kan ada yang udah bersih. Ya. Atau kalau misalnya di jalan raya padat, macet, malah ikut-ikutan nutupi gitu ya. Itu kan juga jadi wisatawan. Ya. Tapi bagaimana ikut menjaga ketertiban, ya, menjaga kebersihan lingkungan,
termasuk lingkungan, tidak hanya lingkungan di kampus. Kalau lingkungan di kampus sudah ada cleaning service, tapi lingkungan di mana Di dia masyarakat, berada, di ya. masyarakat. Dan yang penting lagi juga peduli ketika di lingkungan di mana dia tinggal ada orang-orang yang sekitar itu sebetulnya membutuhkan bantuan. Ya, Harus punya kepedulian, ya, bukan peduli amat. ya, Ya, ini penting. betul. Punya kepedulian, even itu sederhana. Misalnya, kebetulan ada warga yang misalnya punya anak tapi nggak ada orang tuanya, nggak ada bapaknya. Ya, Itu jangan kemudian malah di apa istilahnya, distigmatisasi, dibully, tapi ditanya gimana kehidupannya. Mungkin hanya bertanya, lalu mungkin menyalurkan kepada pihak yang betul. ataupun juga dibantu, misalnya yang dari Fakultas Hukum nanti tanya, sudah didaftarkan belum kelahirannya, biar Ya. dia punya identitas. Itu contoh konkret paling sederhana dan tidak berbayar saya kira. Ya, Tapi itu kan penting, ya, karena mahasiswa diajari banyak hal. Dengan apa yang dia sudah dapatkan, dia bisa ikut ambil bagian meskipun kecil di dalam masyarakat. betul. Di Yogyakarta itu maknanya tidak jadi wisatawan tadi. Ya, Saya kira menarik sekali apa yang sudah tadi disampaikan Gusti dalam rangka menyapa, membekali para mahasiswa Universitas Atmajaya Yogyakarta yang Anda semua datang dari berbagai wilayah di Indonesia. Jadilah warga Jogja, tetap pertahankan identitas Anda masing-masing. Kalau yang dari Batak, tetap jadilah orang Batak. Yang dari Papua, tetaplah jadi orang Papua. Akan tetapi Anda boleh belajar bagaimana hidup menjaga harmoni di dalam masyarakat Yogyakarta. Saya kira itu ya sudah cukup panjang lebar ya. Ada yang ditambahkan lagi nggak Gusti? sudah. Ampun cekat ya. Ampun. Ya, saya kira sudah cukup untuk mahasiswa kita, Pak Indra. Mungkin kita bisa akhiri dan sekali lagi terima kasih Gusti Sama-sama. sudah berkenan membekali para mahasiswa baru Atmajaya. Semoga mereka tidak hanya sekedar belajar ilmu pengetahuan, tetapi juga belajar ilmu kehidupan. Yang ini dimensinya juga sangat luas. Ya, Sebagai bekal mereka nanti ketika mereka sudah waktunya harus terjun ke masyarakat. Ya. Karena tugas kita adalah menyiapkan mereka. menyiapkan. Menyiapkan mereka untuk menjadi penerus bangsa ini Bangsa. yang penuh dedikasi, bertanggung jawab, dan yang paling penting punya kepedulian terhadap orang lain, terhadap bangsa dan negara. Terima kasih Gusti. Ya, sama-sama. Terima kasih, Gusti. Sama-sama, Terima kasih, ya. Pak.